panas banget teman-teman di sini. Luar biasa. Dari bos. Capek teman-teman, istirahat dulu. Gila ini super banget nih panasnya. Sumpah. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Sekarang jam 8 pagi dan posisi kita ada di Bowopot, Kota Lama, Semarang. Kita udah packing juga. Kita review dulu untuk kamarnya. Yuk kita review dulu untuk kamarnya. Di sini ada kasur teman-teman. Bisa dilihat kasurnya ini emang kami pilihnya yang tipe sky. Emang lagi adanya yang tipe sky. Jadi yang up itu berarti yang di bawah. Yang di sini ya, yang di bawah sini. Tapi emang lagi dapatnya tipe yang sky, yang di atas. Jadi cara naiknya itu dari sini ya kan, baru naik ke sini gitu teman-teman. Nah di sini disediakan ada 2 bantal, ada 1 selimut, ada lampu-lampu juga. Di sana juga ada lampu, dan di sana ada touchscreen gitu sama untuk colok-colokan. Ada jendela juga, dan kita kesini ini cermin, terus ada tempat taruh-taruh barang. Ini ada tempat gantung-gantungan pakaian, dan kita coba lihat untuk touchscreen-nya. Nah di sini ada tempat untuk touchscreen, jadi bisa ganti-ganti warna biru ya kan, warna ungu. Nah seperti ini teman-teman, ini keren banget ya. Terus ini bisa dimatiin lampunya, bisa dihidupin, bisa digedein, bisa dikecilin, bisa di lock juga ya kan. Terus ini juga dia bisa keluarin suara tuh. Tuh ada yang forest juga. Ini coba kalau forest, jadi kayak di hutan-hutan. Oh dia kayak lagu gitulah ya. Nah ini bisa dimatiin, dihidupin lagi. Nah ini ada colokan 2 gitu teman-teman. Dan untuk WC-nya mantep banget teman-teman. WC-nya itu WC sharing ya. Jadi ada yang bagian untuk mandi, ada juga bagian yang untuk BAB gitu teman-teman. Ya toilet gitulah ya, kloset gitu ya. Dan klosetnya itu dia pakainya kloset duduk. Terus ada hair dryernya juga, terus ada wastafelnya juga ya kan. Untuk penginapan di Bowopot Kota Lama Semarang teman-teman, untuk tipe yang seperti ini, yang sky ataupun yang earth, memang kebetulan dapat yang sky ini dapat di harga 150.000 per malam. Harganya murah, tempatnya mantap, AC-nya dingin pula kan. Apalagi kalau teman-teman bisa dilihat, ini bisa diputar gitu, AC-nya bisa dikecilin atau digedein. Nah ini kan digedein ya teman-teman, tuh ya bisa kebuka dan bisa dimatiin lah. Matinya tinggal ditutup aja seperti itu teman-teman. Nah udah selesai kita packing, kita langsung gaspol aja untuk perjalanan kita selanjutnya. Kita gas. Saya mau check out. Oh gitu, ya udah. Berarti tinggal ambil aja ya. Kasih. Ini? Ya. Kasih. Suaranya habis nih. Oke, kita keluar dari Bowopot Kota Lama. Nah, seperti ini teman-teman. Untuk Kota Lama di Semarang. Terima kasih untuk Bowopot Kota Lama Semarang. Penginapannya mantap sekali teman-teman. Ya, kasurnya empuk, besar lagi. Walaupun dia bentuknya kapsul, tapi nyaman banget lah buat nginep ya. Buat tidur nyaman banget beneran dah. Bisa tidur nyenyak, kasurnya empuk, WC-nya juga ada air panasnya teman-teman, ada water heaternya. Kayak walaupun dia kayak backpacker gitu teman-teman, tapi berasa private loh, beneran dah. Asik banget penginapannya beneran.
enak banget. Apalagi dia private-nya itu dia pakai akses card-nya itu pakai aplikasi teman-teman. Jadi aplikasi Bobopod itu buat scan barcode gitu, QR code, supaya nanti bisa masuk ke kamar, masuk ke ruangan. Jadi kalau nggak ada itu sih nggak bisa masuk ke kamar, nggak bisa masuk ruangan gitu teman-teman. Agak susah lah buat masuk ke ruangan gitu kalau nggak ada QR code-nya. Nah, QR code-nya itu dapatnya nanti dari aplikasi. Nah, nanti dari aplikasi itu dia udah tampilin show QR gitu teman-teman. Nah, itu harus check-in dulu ke resepsionisnya gitu. Nah, seperti ini teman-teman untuk penampakan pagi hari di Kota Lama Semarang. Suara saya masih habis teman-teman, jadi mohon maaf jika suara saya agak serak-serak sedikit. Ya, stasiun Semarang, oh Tawang ya, stasiun Semarang Tawang, KI. Ini masuk ke KI teman-teman nih, stasiun Semarang Tawang. Bensin sih masih banyak ya, masih 5 karena kemarin kan terakhir kita isi di Kendal kayaknya, di Kendal isi. Habis ini masih sisa 5 sih, ini paling isi sekali lagi nyampe ke kota tujuan kita. Nah, sebelum itu kita jalan dulu teman-teman, lewat dari mobil truk ini nih, lumayan ramai padat ya untuk pagi hari ini. Oh, kalau ke kiri itu ke pelabuhan teman-teman. Ya, ke kiri itu ke pelabuhan di Kota Semarang, Tanjung Emas ya. Tanjung Emas kan pelabuhan di Kota Semarang, Tanjung Emas namanya. Nah, ini kita lurus saja. Ini itu ke pelabuhan teman-teman. Nah, ini kita langsung tembus ke jalan lingkar menuju ke Demak. Nah, untuk hari ini teman-teman, pagi hari ini untuk estimasi perjalanan kita tembak langsung menuju ke Kota Batu teman-teman, Batu Malang ya. Jadi antara Batu atau Malang, sebenarnya saya udah pesan penginapan sih di Kota Batu teman-teman, karena saya cek mana harga yang paling murah ya kan. Nah, kalau untuk estimasi sih sekitar 7 jam 20 menit dari sini teman-teman, sekitar 316 km dari Kota Lama Semarang menuju ke Kota Batu, sekitar 316 km. Nah, hari ini dibilang santai juga enggak, tapi mau ngebut banget juga enggak mau juga sih teman-teman, soalnya 316 km 7 jam 20 menit. Kalau di peta estimasi sih perkiraan nyampe jam 4 gitu kan, karena sekarang ini udah jam 8:22 teman-teman. Nah, jadi katanya estimasi sih lewat jam 4, tapi kan masih banyak molor ya, paling jam 5 jam 6 juga lah nyampe-nya ujung-ujungnya, karena kita kan nanti ada berhenti-berhenti buat makan siang, buat istirahat di tempat istirahat gitu kan, kayak Indomaret, Alfamart gitu teman-teman. Nah, jadi ya kita nikmati aja lah untuk perjalanan kita hari ini teman-teman. Langsung kita gaspol aja menuju ke Kota Malang, Kota Batu lah ya, Kota Batu Malang. Nah, mungkin saya ada mau kasih tips and trick teman-teman untuk cari penginapan di kota-kota tertentu, misalnya di Kota Malang atau di kota manapun yang kita nanti akan singgahi. Dan saya baru beli tiketnya itu tadi pagi teman-teman. Sebenarnya bisa juga kalau mau siang-siang bisa, atau mau pas nyampe kotanya pun langsung beli bisa teman-teman. Yang penting ada tips dan triknya teman-teman untuk beli tiket, beli kamar gitu teman-teman, untuk pesan penginapan. Itu caranya adalah teman-teman harus cek dulu via aplikasi, misalnya kayak Traveloka, Tiket.com atau aplikasi apapun untuk mencari penginapan. Terus cari yang reviewnya bagus teman-teman. Reviewnya itu misalnya kalau di Traveloka sih 8 plus sama 9 plus gitu ya. Nah, kadang-kadang saya sering carinya itu antara 8 plus atau 9 plus. Nanti kalau udah dapat yang 9 plus, nanti saya bikinnya yang lower price ya kan, yang lowest ya, lowest price, yang paling rendah harganya. Nah, nanti kalau yang lagi lebih rendah harganya dari harga-harga yang kamar yang lain, nanti saya cek dulu. Jadi jangan langsung beli teman-teman, walaupun harga yang paling murah, ada yang hotel yang harga 50.000 atau tozong kan. Nah, jadi harus dicek dulu reviewnya. Nah, reviewnya itu double check teman-teman, jangan hanya cek yang di aplikasi, karena kadang-kadang tuh dari aplikasi tuh banyak curangnya teman-teman. Untuk review-review begitu kadang-kadang tuh ada penginapan yang dia ngambil HP kita langsung buat
review gitu teman-teman. Dia bisa review sendiri loh. Dia bisa ambil HP saya, dia katanya mau ngecek mana tiketnya gitu kan. Pas dia cek HP saya, dia cepet-cepet ketakutan kayak dia review langsung bintang 5 teman-teman. Padahal kamarnya zonk, nggak sesuai gambar, nggak sesuai semuanya. Dibilang bagus segala macam, makanya reviewnya itu terlalu singkat gitu teman-teman. Nah itu cukup berbahaya juga. Jadi kalau mau teman-teman mau ngecek itu double check di Traveloka, bisa di aplikasi di tiket.com dan di Google Map ya, Google Map. Jadi teman-teman cari di Google Map nama hotelnya, terus teman-teman lihat juga reviewnya. Biasanya tuh yang di Google Map itu yang asli teman-teman. Kalau sedangkan yang di Traveloka itu kadang-kadang ada yang asli ada yang palsu gitu teman-teman. Jadi hati-hatilah kalau untuk review-review di mau cari penginapan lah. Welcome teman-teman di Kabupaten Demak, Kota Wali. Mantap. Mungkin banyak walinya ya, kan Wali Songo, mungkin dari Demak itu mungkin. Wali Songo. Ya mungkin teman-teman ada yang tahu, boleh komen di bawah Wali Songo. Mungkin harusnya sih saya belajar sejarah dulu. Wali Songo itu harusnya dari Demak ya harusnya. Wali Songo ada Songo tuh kayaknya ada 15 wali kayaknya. Songo apa 5 wali ya? 15 kayaknya. Nah kalau daerah sini teman-teman, memang daerah sini tuh daerah banjir ya teman-teman. Sering banjir tuh, airnya tinggi-tinggi banget tuh, lihat tuh. Tuh air sana tuh, air sana ya tuh udah tinggi banget tuh, lihat tuh. Tuh kan banjir teman-teman tuh. Daerah banjir sini, tinggi banget airnya. Gak tahu ini air apa ya namanya, kalau air yang di pinggir laut tuh air laut tapi dia banjir gitu, air rob ya jadi banjir rob gitu, banjir air laut gitu teman-teman. Tuh ini kayaknya air laut nih sebelah kiri nih. Mungkin teman-teman di sini ada yang bisa kasih saran untuk saya. Ini suaranya habis saya. Beneran dah ini habis banget teman-teman suaranya. Jadi mungkin teman-teman ada yang bisa kasih saran kayak harus ngapain atau minum obat apa biar mungkin cepat sembuh gitu teman-teman ya, bisa tulis di kolom komentar gitu teman-teman. Oh ya, saya lupa menyapa teman-teman yang dari Demak teman-teman, yang dari Demak ya, jadi jangan lupa absen di bawah Demak hadir gitu ya. Mungkin teman-teman ada yang dari Demak, boleh teman-teman kita update jalur dulu. Memang kayaknya nggak masuk kota Demaknya teman-teman, ya minimal ya masuk ke Kabupaten Demak ini ya. Setidaknya teman-teman mungkin yang mungkin rumahnya ada yang dekat-dekat sekitaran sini ya, dekat-dekat jalur-jalur Pantura, bisa lihat bagaimana update jalurnya untuk di kabupaten atau di kota Demak ini teman-teman. Wah ini jalanannya lurus doang teman-teman, tuh panjang banget lurusnya beneran dah. 7 kilo masih lurus loh. Sebelah kiri ada eceng gondok teman-teman tuh, banyak eceng gondok. Nah kalau sungai ada eceng gondok teman-teman, itu tandanya sungainya kotor gitu teman-teman, bukan berarti sungainya bersih ya. Jadi jangan salah, kalau ada tumbuhan di situ tuh ada yang berbunga sampai berbunga segala macem, pokoknya banyak banget eceng gondoknya nih gitu. Nah itu tandanya airnya kotor, airnya nggak layak buat diminum ya, nggak layak pakai juga gitu, makanya banyak eceng gondok. Kalau untuk cuaca pada pagi hari ini, sekarang udah jam 8:44 teman-teman, terik banget teman-teman, mataharinya luar biasa tuh, tapi langitnya biru sih, jadi awan putih, langit biru, matahari terik ya. Cuaca hari ini bagus banget lah ya, semoga aja nanti di jalan juga nggak hujan, sampai di Kota Batu juga nggak hujan gitu teman-teman. Nah di depan disuruhnya belok ke kiri teman-teman.
belok ke kiri, nanti di depan putar balik. Lucu banget ya. Coba kita ikuti aja dah. Oh, ini katanya belok kiri. Oke, Haji Subali, Raja Sate, lewat Lingkar, jalan Lingkar ya. Ini belok kiri, ini kan. Loh. Tuh, aneh banget ya. Berarti ini ya, belok ke kanan, putar balik. Nah, kita ambil kanan ya. Kalau Semarang lurus, kita ke Kota Kudus, belok ke kiri teman-teman. Oke, mantap sekali. Tuh langsung padang sawah teman-teman sebelah kanan. Oh, banyak mobil-mobil ini juga ya, mobil-mobil bus ya di sini ya. Pengetem mobil-mobil bus. Oh, tuh mobil truk juga pada ini berhenti tepi-tepi jalan nih tuh. Pada istirahat kali. Mau bensin lagi teman-teman. Bensin sih masih banyak ya. Si 4. Jadi masih lanjutkan aja lah untuk perjalanan kita. Oh, ini ada batu-batu ini nih. Mau pasang batu-batuan. Wah, hijau banget ya padinya ya. Duh, luas banget lagi. Kayaknya Jawa memang apa ya, Jawa Tengah kali ya, penghasil padinya besar teman-teman. Tuh, banyak banget padang sawahnya. Nah, dari atas ini teman-teman nanti ada belok ke kiri, putar balik ke bawah. Nah, ini kita belok kiri. Kalau lurus kayaknya ke Kudus deh. Kalau ini ke Purwodadi. Purwodadi teman-teman. Ke Jalan Sunan Kalijaga namanya. Nah, ini belok kiri. Stop, belok kiri. Oke. Nah, tinggal lurus doang teman-teman. Tapi ini lurusnya jauh sih teman-teman. 18 km. Gila juga ya. 18 km lurus doang loh. Oh, jambu asli Demak. Jambu Mbak Nani, nah, di jambu. Jambu asli Demak. Banyak tuh jual jambu teman-teman. Penghasil jambu kali ini. Demak tuh kan. Jambu lagi. Tuh jambu. Ngomong-ngomong teman-teman, tadi malam itu pas kita udah sampai, kita langsung cari makan malam. Nah, kebetulan makan malamnya itu deket banget sama Bowopot Kota Malang. Kota Lama teman-teman. Kota Lama Semarang. Di dekat Museum Kota Lama. Nah, di dekat bundarannya Museum Kota Lama itu ada bapak-bapak jual mie godok sama nasi goreng sama kulit bakar ya. Ya, kulit bakar ya. Iya. Kulit bakar. Nah, tapi uniknya dimasaknya pakai tungku teman-teman. Pakai tungku, pakai areng. Jadi dia nggak pakai kompor. Nggak pakai kompor gas. Tapi pakai areng loh, pakai tungku. Jadi apa namanya, rasa makanannya itu enak teman-teman. Ciri khasnya itu ada gitu loh. Jadi rasa bakar gitu loh, rasa bakar. Ciri khasnya itu ada. Mantap lah pokoknya. Teman-teman boleh coba sih di dekat bundaran ini, bundaran Museum Kota Lama Semarang teman-teman. Nanti saya kasihlah titiknya untuk tempat makannya di mana teman-teman. Dan pas saya datang juga lumayan ramai teman-teman, banyak yang beli juga. Jadi bukan hanya sate kulit yang dibakar aja, tapi dia ada juga yang hati ampla, ada kayak telur puyuh. Nah, itu juga bisa dibakar teman-teman. Jadi macam-macam lah. Jadi dia ada mie godok, ada nasi apa namanya? Ada nasi apa selain nasi goreng? Nasi ruwet. Nasi ruwet tuh nasi. Oh, nasi ruwet tuh nasi yang pakai mie juga ya ternyata ya, nasi goreng sama mie goreng dicampur-campur. Jadinya nasi ruwet atau nasi maut kalau nggak salah. Magelangan. Ada Magelangan. Magelangan tuh sama nasi ruwet sama? Oh, Magelangan, nasi ruwet, nasi maut. Ya sama semua lah. Itu istilahnya. Sekarang udah jam 9.25 teman-teman. Posisi kita ada di Godong
Godong Grobongan, ya, Kabupaten Grobongan, Kota Gobong. Nah, seperti ini teman-teman, tuh Kota Gobong. Mungkin teman-teman ada yang dari Kota Gobong, Kabupaten Grobongan, boleh tulis di kolom komentar hadir gitu teman-teman. Jadi kita update dulu untuk Kota Grobongan, Kota Gobong. Ini ada toko aneka, ini barang-barang jual-jual alat-alat pipa. Ini ada mie ayam bakso Dewa Godong. Oh, banyak ya teman-teman di sini. Lumayan padat sih, ada toko emas. Ada pasarnya, nih pasarnya nih. Ini pasti pasar Godong. Kan pasar Godong tuh sebelah kanan tuh. Ada yang jual-jual. Tuh ada yang jual rambutan. Pasar umum ya. Masjid Baitus Salam Godong ya. Ini masjid rayanya sepertinya. Wah, bergelombang banget teman-teman jalannya tadi nih. Berapa kilo ini? Ampun dah. Ini hampir 30-40 kilo. Jalannya lurus terus beton begini teman-teman. Banyak lubang lagi. Bergelombangnya terlalu ini kencang teman-teman, jadi capek. Pantainya jadi pegel gitu. Tuh, mobil truk semua soalnya yang lewat. Tuh, jalan bergelombang semua nih. Cuma mungkin teman-teman nggak kelihatan lah ya bergelombangnya kayak apa, karena kan memang kameranya stabilizer gitu ya. Jadi walaupun dia goyang-goyang, kameranya tetap stabil gitu teman-teman. Jadi nggak kelihatan goyangnya. Kalau ngebut lebih parah lagi teman-teman. Makin goyangnya makin parah lagi. Wah, hancur banget teman-teman jalannya. Serius. Wah, nggak bisa nih. Tuh. Ini aspal teman-teman. Tapi kotak-kotak bentuknya tuh. Buset. Jelek banget teman-teman. Banyak mobil truk sih di sini. Jadi kalau mau ngebut, enaknya emang di aspal teman-teman. Kalau di beton, capek teman-teman. Ngebut di beton, goncangnya kencang banget gitu. Kalau di aspal kan enggak. Paling ya kelemahannya ini lubang. Waduh. Untung aja. Hancur teman-teman jalannya. Tuh, aspalnya loh. Buset dah. Mobil truk semua soalnya dari sini. Tuh. Luar biasa emang jalanannya. Banyak lubang tuh teman. Tuh kan. Baru masuk. Jadi ini bawahnya beton sebenarnya. Cuma dilapisin aja pakai aspal. Jadi harusnya betonnya dihilangin jadi aspal gitu teman-teman. Selamat datang teman-teman di Grobongan Bersemi Purwodadi. Ya ini harusnya Purwodadi gak sih? Nih, belok kanan. Jalan provinsi itu ada tulisannya. Ruas jalan Lingkar Selatan Purwodadi. Ya, kita lewat Lingkar Selatan Purwodadi teman-teman. Dari bundaran kita lurus saja Pasar Burung. Oh, ke kiri tuh Pasar Burung Purwodadi. Nah, kita lewat sini teman-teman. Nah, ini tinggal lurus aja sini. Lurus 3,4 km. Wah, panas banget teman-teman di sini. Luar biasa. Nih, beneran Simpang 5 Purwodadi. Kita muterin Simpang 5-nya teman-teman. Bundarannya kita puterin ini ke kota. Kalau ini ke Solo, Jogja, Semarang. Masih putar lagi. Oh, ini Taman Kota Kalongan. Ini Solo, Banjarnegara. Nah, ini ke kiri kita. Ini yaitu Solo Jogja. Tuh ke Solo 64 km, Jogja 126 km. Tuh Semarang Pati Blora. Nah, mungkin teman-teman ada yang orang Purwodadi. Nah, boleh teman-teman komen di bawah untuk teman-teman yang dari kota Purwodadi ya, Purwodadi hadir. Jadi kita update jalur dulu untuk Purwodadi teman-teman. Ini kan jalan Diponegoro, Danyang. Danyang Purwodadi. Di sini masih banyak lubang teman-teman. Jalannya beton. Memang kalau beton tuh jalannya tuh ya nggak rata lah pokoknya, goyang-goyang gitu. Selamat jalan teman-teman dari kota Purwodadi Grobogan. Bukan Grobongan ya, nggak ada N-nya.
Grobogan, sama tinggal kota Purwodadi. Nanti kapan-kapan jumpa lagi lah ya. Nanti kita lewat lagi lah kapan-kapan. Kalau kita dari Semarang ada yang mau ke Malang, pasti diarahin peta itu lewat Purwodadi. Sebenarnya bisa teman-teman, kalau mau lewat Surabaya bisa, cuma kan jadinya makan waktu, buang waktu juga di jalan. Jadinya muter gitu kan dari Surabaya, nanti dari Surabaya harus ke Malang lagi 3 jam gitu kan. Jadinya buang waktu aja sih, capek. Kayaknya orang-orang Surabaya kalau mau jalan-jalan pasti ke Malang, ya kan? Kayak Bogor gitu loh. Malang ke Bromo. Ya asik banget itu kalau ke Bromo sama motor ya. Ini sisa 2 bensinnya. Semoga ada pom bensin ya nanti ya. Potong aja dah. Oh, mulai tanjakan cuy. Nanti pokoknya kalau sisa 1 baru kita cari pom bensin dah. Ya. Sekarang sih masih sisa 2, harusnya masih aman ya. Walaupun jalannya udah tanjakan-tanjakan begini sih. Di sini pure hutan teman-teman. Bisa dilihat di kiri kanan tuh hutan semua. Hutan kan? Iya hutan teman-teman. Tuh. Hutan loh ini. Pure hutan loh. Wup. Ngeri bos. Wah. Kayaknya itu karena tanjakannya curam kali, makanya ada orang di situ ya. Buat jaga-jaga biar mobil atau motor yang nggak kuat nanjak dibantu nanjak. Terus kalau misalnya ada yang mau motong-motong, hati-hati. Jadi kalau lagi tikungan gini teman-teman, kalau bisa jangan motong, karena kan kita kalau tikungan gini nggak bisa lihat ada kendaraan dari sana. Kalau kendaraannya ngebut kan bahaya juga gitu. Nah kalau jalan di sini mah nggak ngantuk teman-teman. Oh di sana juga ada warung-warung. Jadi kalau lewat sini tuh nggak bikin ngantuk. Kalau emang ngantuk bisa beristirahat di warung kayak tadi tuh teman-teman. Ini jalan Gemolong Purwodadi ya. Jalan Gemolong Purwodadi. Ush. Mari bos. Mobil mogoknya ditanjakan begitu kan, takutnya malah mundur ke belakang kan, ribet juga tuh mobil. Capek teman-teman, istirahat dulu. Teleponnya udah dimatiin. Udah dimatiin. Wah, panas banget teman-teman. Gila ini super banget nih panasnya, sumpah. Panas pol. Nah, dah. Ini jalan pintas ini kayak ini. Garis 2, sisa garis 2. Wah, jalan kecil ini. Kecil juga ya jalannya ya. Ini kayaknya lewat jalan kampung biar cepet kayaknya. Jalan pintas lah bisa dibilang. Nah kita sampai di Sukodono teman-teman, nama desanya Sukodono. Wah ada Rocket Chicken nih, Rocket Chicken cuy. Sekarang jam berapa? Jam 11 cuy. Itu aja lah, jam 12 kali baru makan siang. Nanggung 1 jam lagi. Sekarang sisa waktu 5 jam 7 menit teman-teman. 5 jam 7 menit tuh sekitar 221 km kan. Nah udahlah 1 jam lagi, jam 12 ya kan. Sisa 4 jam, nah kita makan. Itu aja lah ya. Cakep banget teman-teman di sini. Tuh sawah-sawah, padi-padi. Terus kelihatan gunung di sebelah kanan teman-teman. Kayaknya itu Gunung Lawu tuh teman-teman. Iya, Gunung Lawu itu. Wow, mantap banget ya. Tuh kiri kanan padi. Wah, masuk hutan teman-teman. Jalannya rusak lagi. Set. Nggak kelihatan. Terus bensin sisa 1 lagi teman-teman tuh. Buset. Bensin sisa 1 teman-teman. Di dalam hutan lagi.
Ini cari pom bensin nih. Enceran juga nggak apa-apa lah. Nah itu di jalan raya tuh kayaknya itu. Harusnya jalan raya ya, di depan sana. Nah, oh ada ini pom bensin kok sebelah kiri. Hah? Iya. Ini aja isi bensin di sini ya. $40 deh. Kasih. Barusan kita sudah isi bensin, isi Pertalite 40.000, full tank lagi udah full, udah 6 garis. Sekarang kita posisinya ada di Tangen teman-teman, Tangen ya, sebelah kanannya ada alun-alun Tangen. Mantap banget. Nah ini belok kanan teman-teman, ke Jalan Tangen Jenar namanya. Ini ke Jenar ini kita masih lama ternyata teman-teman. Saya lihat di peta tuh mau ke jalan utama, ke Jalan Nasional 3. Jalan Nasional 3 tuh masih jauh ya, 1 jam lagi kali. Pokoknya jam 12 kita cari makan dah. Sekarang jam 11.26 teman-teman ya. Di jam 12 kita cari makan. Keren banget teman-teman tuh di kanan, sawah-sawah terus gunung, asik banget dah tuh. Nah ini kita depan pertigaan belok kanan nih disuruhnya. Coba kita belok kanan. Oh ini iya, ada sate kambing. Awas pelan-pelan, sate kambing. Siap bos, sate kambing. Nggak bawa duit masalahnya bos. Belum ambil ATM sih. Wih deh, keren betul ya gunungnya. 500 meter lagi teman-teman, kita belok ke kiri menuju ke Jalan Maospati Solo. Nah ini saya kurang tahu nih, ini katanya jalan raya, cuma kira-kira jalan raya ini gak nih, Pantura gak nih? Tapi bukan Pantura teman-teman, ini tuh udah lintas tengah nih. Nah kan kanan tuh Seragen Kota Solo, Yogyakarta, Ngawi, Madiun, Surabaya, belok kiri teman-teman. Oh iya, oke ini ke jalan lintas teman-teman ya, garis kuning. Oh ini tembusnya. Oke, tembus teman-teman ke Jalan Nasional 3 dari Maospati ke Solo ya. Berarti ini lurus ini ke Maospati kan, belakang Solo, Maospati, Madiun ya kan. Ke Surabaya bisa, Malang bisa. Wes, mantap. Selamat jalan Jawa Tengah. Bye bye Jawa Tengah. Kapan-kapan kita jumpa lagi ya. Nanti setelah kita balik dari Manado, nanti kita jumpa lagi dengan Jawa Tengah. Tapi saatnya sekarang, selamat datang di Provinsi Jawa Timur. Woo! Welcome teman-teman ke Provinsi Jawa Timur. Hihi. Masuk Jawa Timur bos. Di sini jalannya bagus banget teman-teman. Tuh, aspalnya mulus banget. Bisa dilihat tuh. Keren loh. Terus kiri kanan hutan sejuk. Mantap loh teman-teman tuh. Asik banget. Mantap banget di daerah sini. Ini di jalan, masih di Jalan Maospati Solo. Ya, 44 km lagi belok kanan ke Jalan Raya Ngawi Caruban. Kalau dari sini sih sekitar 4 jam 24 menit lagi sampai di Kota Batu. 188 km lagi lah teman-teman. Wah ini kenapa lagi nih? Ada apa cuy? Oh aspal bolong. Nah ke nomor teman-teman. Tanya sama tukang kasirnya kira-kira bisa ambil duit gak? Panas banget soalnya. Gila. Belum pakai sarung tangan nih. Lupa. Jalan lagi.
Masuk ke kota Ngawi teman-teman tuh. Kota Ngawi lurus ya, RSUD Ngawi. Kita masih lurus jalan terus. Oke, siap bos. Lurus kan? Iya kan? Iya, siap. Lampu hijau lurus. Masuk ke kota Ngawi. Kita nyari makan dah tuh, tahu tek. Lapar ini. Udah jam 12.30. Setengah 1 teman-teman tuh. Sate gulai kambing, warung makan, prasmanan. Seperti inilah teman-teman untuk penampakan kota Ngawi. Mungkin teman-teman ada yang dari kota Ngawi, boleh absen dulu teman-teman di bawah. Lapar ini, kacau. Soalnya udah jam 12.30 sih. Nih kalau masuk ke pusat kotanya sih, tengah-tengah jalannya lebar banget teman-teman. Ini apa? Pelayanan publik ya. Kayaknya mall ya. Warung. Oh itu. Nasi rawon. Ush. Sini. Nah isinya ada nasi telur, ada mie, ini apa ya? Gorengan. Ini nggak tahu apa gorengan, tempe orek sama sambal. Namanya apa? Keringat. Keringat. Baik teman-teman, sampai di titik ini kita sudah sampai di kota Ngawi. Supaya ceritanya tetap enak diikuti dan nggak kepanjangan, perjalanan ke Kota Batu, Malang kita lanjutkan di episode berikutnya. Jadi pastiin teman-teman ikut lanjutannya dengan cara di like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga untuk dihidupkan lonceng notifikasinya. Bye-bye!